banyak para konten kreator lahir di TikTok menjadi konten kreator besar, banyak banyak orang-orang sukses di TikTok itu ya karena balik lagi karena dari kontennya. Makanya saya sebut di sini konten adalah nyawanya akun. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Talent Host Iwan di kelas edukasi TikTok. Di sini kita belajar TikTok dari nol sampai dengan sukses. Amin. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum mensubscribe channel YouTube ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan setiap video-video yang terbaru akan saya upload di channel YouTube ini. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pembahasan materi kali ini cukup menarik karena ini adalah strategi agar kita bisa bermain TikTok sampai live streaming kita itu banyak penontonnya. Jadi simak videonya dengan hikmat dan simak setiap menitnya sampai dengan di akhir video, oke? Nah, ini kita kupas dari tahap per tahap ya teman-teman ya. Mulai dari tahap per tahap seperti ini dia. Ini tuh langkah pertama yang mesti banget setiap pengguna TikTok itu harus miliki sebelum kalian menyiarkan live streaming nih. Namanya itu proses membangun branding. Bagian paling fundamental sebagai seorang host live streaming, orang yang akan mengenal dan mengingat kita sebagai konten kreator yang memiliki bakat dan keterampilan. Lagi-lagi teman-teman, hal ini nih jadi poin penting banget ya. Makanya saya bilang di sini sebagai poin fundamental. Banyak dari teman-teman yang gagal menjadi seorang host atau live streamingnya itu sepi sekali dari penonton karena bangun brandingnya ini tidak dilakukan. Sebetulnya live streaming ini nih adalah aktivitas dari seorang konten kreator yang memang sudah membuat konten dengan branding yang dibangunnya. Baru dia menyiarkan live streaming. Agar apa sih? Sebenarnya ini untuk membangun akun ya. Ini tuh untuk mengembangkan akun live streaming tuh, bukan untuk membangun akun. Karena membangun akun itu dari konten. Makanya disebutnya itu membangun branding. Nah, menyiarkan live streaming adalah bagian dari proses mengembangkan akun. Tapi tetap bangunannya itu ada di branding, yaitu melalui konten. Lanjut. Nah, di dalam sebuah konten itu ada 4 tema, teman-teman. Yang pertama itu ada tema konten edukasi, yang kedua ada tema konten informasi, dan yang ketiga ada tema konten motivasi, dan yang keempat itu ada konten hiburan. Nah, saya akan jabarkan ya masing-masingnya. Misalkan contoh di sini. Tema konten edukasi. Biasanya nih tema-tema konten edukasi itu ya benar-benar sebagai seorang konten kreator yang memiliki public speaking dan memang memiliki figur untuk bisa tampil dan jago ya. Saya bilang tuh jago tampil di depan kamera. Nah, makanya dia memilih menjadi seorang konten edukasi nih di TikTok. Banyak deh karena public speakingnya bagus mungkin ya. Terus kemudian dia juga lebih pro dalam menyampaikan sebuah materi di depan kamera, dia memilih menjadi konten kreator edukasi. Teman-teman perlu ketahui nih, tema konten edukasi ini termasuk tema konten yang menurut saya memiliki branding yang bagus. Banyaklah di TikTok itu tema-tema konten edukasi ya, termasuk sebenarnya saya pribadi pun memilih menjadi seorang konten kreator dengan tema edukasi. Nah, biasanya itu dia akan menyiapkan nih tips dan trik bagaimana caranya bermain TikTok, terus kemudian fokus pada satu konten. Nah, balik lagi sih sebenarnya semua tema ini ya masing-masing udah punya rumahnya ya gitu. Kalau tema edukasi ya dia akan fokus pada tema konten edukasi aja. Terus biasanya di depan videonya itu pakai hook dia. Apa sih sebenarnya hook? Nanti di video selanjutnya kita bahas ya. Apa yang disebut dengan hook dan bagaimana sih cara kita bikin konten menggunakan hook dan menggunakan CTA. Makanya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Lanjut. Nah, yang kedua ada tema konten informasi nih teman-teman. Tema konten informasi ini nih lebih condong dipakai sama ibu-ibu rumah tangga. Paling banyak tuh ibu-ibu rumah tangga buat bikin konten vlog. Halo halo bunda-bunda. Nah, misalkan gitu ya teman-teman ya. Baru tahu nih ternyata ada tempat staycation yang nah itu namanya konten informasi. Dia biasanya tuh ngejual kontennya untuk dijadikan endorsement. Nah, banyak deh teman-teman. Kayak konten-kontennya itu pakai voice over, terus kemudian pakai soundtrack-soundtrack yang lagi viral karena dia menginformasikan nih dengan tempat wisata atau tempat makan dan lain sebagainya. Banyaklah konten informasi itu ya. Yang penting pilih temanya ya teman-teman karena ini akan membangun branding kita. Nah, 4 tema konten ini akan membangun branding kita. Lanjut, yang ketiga itu ada konten motivasi. Biasanya ini akan diisi sama konten-konten kreator yang memiliki latar belakang pendidikan mungkin ya atau memang spesialis di bidangnya. Contoh deh, saya ambil satu contoh aja biar enak ya. Seorang konten kreator motivasi ini kayak
dia adalah sejarawan, dia adalah, tokoh agama, atau dia adalah memang seorang psikologi, atau memang dia seorang hipnoterapis, atau orang-orang yang pakar-pakar yang seperti itulah, bisa memberikan motivasi untuk orang banyak, pakar hukum misalkan contoh di dalamnya, seperti itu teman-teman, atau dokter kesehatan misalkan. Nah, akan condong mengambil tema kontennya konten motivasi. Nah, ini yang terakhir nih, ini yang paling banyak nih. Ini dia nggak perlu punya skill edukasi, nggak perlu punya skill, informasi, atau nggak perlu punya skill di motivasi, dia cukup ada di dia, lu bisa nyanyi, lu bisa karaokean, lu bisa menghibur, lu bisa komedian gitu ya. Nah, ini nih kita cocok banget nih teman-teman, tema konten hiburan, karena ini pun salah satu tema konten yang paling populer ya kalau di TikTok tuh ya, atau di sosmed lainnya gitu, di sosmed lainnya. Tema konten hiburan itu termasuk yang paling populer banget deh, atau paling familiar banget di sosmed. Kecerdasan dalam menyajikan konten yang menghibur. Nah, ini penting nih. Ingat ya teman-teman ya, di video-video sebelumnya itu kan saya udah sampaikan kan, jangan bikin video random, jangan bikin video random. Lebih baik kalian ambil satu tema nih dari keempat tema yang saya sajikan, kalian mau pilih yang mana bebas deh. Oke? Mau jadi konten kreator edukasi silakan, informasi silakan, motivasi silakan, atau hiburan juga silakan. Yang penting jangan sampai konten kalian itu random banget. Jangan sampai random banget nih. Terus kesenian dalam membuat konten yang menghibur, keterampilan dalam membuat hal yang menarik. Nah, ini dia teman-teman. Seorang konten kreator hiburan kalau memang kita punya suara yang bagus, bikinlah konten karaokeannya. Kalau memang kita bisa menghibur karena kita bisa komedi atau lip sync, bikinlah konten hiburannya. Gitu dia. Lanjut. Nah, ini dia. Konten adalah nyawanya akun. Lagi-lagi teman-teman, brandingnya seorang konten kreator, brandingnya seorang host live streaming karena memang memiliki konten dan memang memiliki nyawa. Lagi-lagi konten adalah nyawa. Seorang konten kreator akan memiliki branding pada saat dia sudah memiliki tema konten. Di antara empat ini dia sudah memilih salah satunya. Orang akan mengenal akun dan branding kita sebagai konten kreator. Dari mana? Dari konten. Pada dasarnya TikTok adalah platform konten yang berfokus pada individual yang memiliki hal hebat dalam membuat video. 60% akun berkembang itu melalui konten, 40%-nya itu melalui live streaming dan cara kita berkunjung ke live streaming orang lain. Jadi kalau ditotalkan 100% nih teman-teman, paling besar itu ya memang dari konten. Balik lagi deh, banyak para konten kreator lahir di TikTok menjadi konten kreator besar, banyak banyak orang-orang sukses di TikTok itu ya karena balik lagi karena dari kontennya. Makanya saya sebut di sini konten adalah nyawanya akun. Alright, lanjut. Nah, ini dia. Konsisten dalam sesuai dengan rules-nya ya. Ini dia upload-uploadan, bagaimana cara kita upload jam jam konten itu di jam berapa aja sebenarnya nggak ada ya. Mau upload video di jam berapapun sebenarnya itu sah-sah aja. Yang penting teman-teman mengupload videonya itu bener-bener upload videonya itu, di 3 sampai dengan 2 jam sebelum menyiarkan live streaming. Ini balik lagi teman-teman, ini strategi yang sangat konkret ya, yang banyak dipakai sama pengguna TikTok nih, atau host-host live streaming. Biasanya sebelum dia menyiarkan live streaming, 3 atau 2 jam sebelumnya itu dia akan upload konten. Dan yang berikutnya adalah upload konten real. Biasanya itu upload konten yang real itu sesuai dengan konsisten kita nih, yang dipilihnya videonya, yang jelas bukan gambar, bukan rekaman live, bukan tulisan atau foto. Nah, ya kan? Yang jelas itu bukan rekaman live, bukan gambar, bukan tulisan atau bukan foto. Adalah video yang real, video yang benar-benar kita buat. Terus yang berikutnya, sebagai pemula upayakanlah selalu membalas komentar atau berinteraksi di video yang kita buat. Nah, misalkan nih kita udah upload video nih, terus kita udah bikin videonya itu memang bener-bener seperti ini ya, bukan yang seperti ini ya, yang bener-bener punya tema ya, gitu kan. Nah, itu balas komentarnya teman-teman dengan misalkan ucapkan terima kasih Kakak sudah mampir di live streaming aku, di video aku. Thank you Kakak, atau beri-beri emot yang lainnya. Sound dan suara real, berusahalah untuk membuat video dengan menggunakan suara sendiri. Nah, ini dia, berarti harus belajar tampil di depan kamera. Yang berikutnya adalah target marketingnya, kita harus lihat dulu nih. Lihat deh antusias penonton yang berkunjung ke live streaming kita itu, maunya kita itu sebagai konten kreator apa sih? Ini kan udah ada pilihannya nih teman-teman. Nah, maunya orang itu kita tuh menjadi konten kreator apa sih? Itu bisa kita lihat di sini. Biar orang tuh tahu kalau kita ini sebagai konten kreator dan target market
itu sangatlah penting. Biar apa? Balik lagi teman-teman, konten yang kita buat, live streaming yang kita siarkan, kalau nggak ada marketnya, kalau nggak ada pasarnya, ya percuma video kita jadi stuck di 100 atau di 200. Dan inilah yang paling pentingnya teman-teman dari kita berproses, karena cuan adalah hasil dari tahapan sebuah proses yang sudah pasti kita kerjakan. Artinya kita bisa berpenghasilan di TikTok kalau prosesnya itu sudah kita kerjakan di TikTok. Ini adalah cara kita bisa mendapatkan penghasilan di TikTok dengan tahapan-tahapan yang memang sudah kita lalui. Yang pertama, balik lagi nih teman-teman. Konten adalah video. Konten adalah video. Konten adalah nyawa. Konten adalah branding, konten adalah pondasi, konten adalah hal yang paling terpenting untuk kita membangun branding sebagai konten kreator dan host live streaming. Jadi kenapa sih konten itu ada di bawah teman-teman? Kenapa konten itu ada di bawah? Balik lagi, karena ini adalah pondasinya, karena ini adalah nyawanya, karena ini adalah fundamentalnya akun atau branding seorang konten kreator ada di video. Nah, setelah kita berusaha bikin konten, belajar buat bikin konten dan menentukan tema konten yang kita mau atau yang kita bener-bener dengan skill yang kita miliki, barulah kita nih mencari seorang idola, mencari seorang idola yang menurut kita, oh dia adalah konten kreator, temanya sama nih kayak gua nih, edukasi juga. Temanya sama nih dengan yang gua pilih, hiburan juga. Nah, kita tiru tuh teman-teman. Kira-kira bisa nggak nih kita meniru gaya si idola kita ini bikin konten nih. Cara idola kita bikin konten, cara idola kita menyiarkan live streaming itu bisa kita tiru nggak sih? Karena di TikTok itu ada yang namanya prinsipnya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nih, di TikTok itu ada hal yang seperti ini teman-teman. Meniru seorang mengamati seorang idola, udahlah idola kita di TikTok, meniru seorang idola kita juga di TikTok dan memodifikasi sebuah kreativitas dari idola kita di TikTok. Karena kita juga pingin seperti orang tersebut, suksesnya, berhasilnya, besarnya followersnya atau videonya yang FYP itu bisa kita jadikan barometer dari idola kita. Lanjut, baru deh action atau menunjukkan eksistensi kita sebagai, menunjukkan keterampilan kita sebagai host live streaming di TikTok yang sudah melalui proses, yang sudah melalui tahapannya. Baru kita action menjadi host live streaming biar kita juga bisa berpenghasilan di TikTok. Lanjut. Nah, kalau ini nih regulasi ini teman-teman ya, harga koinnya berapa di TikTok. Terus kalau kita sudah mulai menyiarkan live streaming dan kita udah mulai mendapatkan saldo, kalau kita mau tukar jadi koin berapa. Nah, beda teman-teman ya, kalau kita beli koin langsung di Google, artinya kalau kita top up itu harganya Rp200. Tapi kalau saldo di akun TikTok yang kita punya kita jadikan koin, harganya tuh jadi segini, selisihnya tuh jauh. Nah, ini dia penghasilan seorang host itu seperti ini teman-teman, dari koin menjadi gift, dari gift menjadi berlian, dari berlian itu akan menjadi dari berlian itu akan menjadi bonus mingguan, dan dari gift ini akan menjadi saldo. Nah, ini dia teman-teman. Jadi dari satu gift itu akan menjadi berlian dan akan menjadi saldo. Oke. Dan berlian ini pun akan menjadi bonus mingguan dan menjadi bonus bulanan. Ini bagi host yang memang sudah aktif menyiarkan live streaming dan memang menghasilkan gift. Lagi-lagi teman-teman, seorang host itu mendapatkan penghasilan dari gift akan menjadi saldo, dari gift akan menjadi berlian. Jadi kalau teman-teman menyiarkan live streaming tapi tidak menghasilkan gift, maka tidak akan menghasilkan saldo dan tidak akan mendapatkan bonus mingguan atau bonus bulanan. Nah, ini nih sebuah tema-tema yang ada di TikTok nih. Yang pertama itu ada good reckoning. Good reckoning itu biasanya levelnya tinggi banget, levelnya menyala, levelnya itu wah pokoknya orang ini nih sering banget berbagi deh. Sering banget nge-give orang, makanya banyak yang menyukai. Karena good reckoning itu akan jadi magnet buat pengguna TikTok lainnya pasti deh. Ibarat kata tuh kayak gula yang dikerubutin semut di TikTok, ini realita teman-teman, kita nggak bisa pungkiri itu ya, karena inilah suasana atau nuansa di TikTok. Orang yang punya banyak koin itu biasanya bakal dikejar-kejar sama pengguna TikTok lainnya. Oke, dan ini adalah good skill. Kalau seorang good skill itu dia biasanya bakal memikirkan
gimana sih cara menentukan konten gue nih agar dinikmati oleh pengguna TikTok lainnya ya? Konten gue nih udah tepat sasaran belum sih ya? Nah, biasanya dia akan memikirkan hal-hal yang sifatnya itu konten gue harus viral, konten gue tuh harus pokoknya bener-bener berkarya lah ya. Good skill itu bener-bener berkarya liatin. Oh, observasi, interaktif dan komen, memberikan kejutan dalam sebuah konten. Konten adalah arsip. Jadi perjalanan dia bermain TikTok itu bener-bener jelas ya, seorang good skill itu kreativitasnya gokil teman-teman, mantep lah. Nah yang terakhir ini adalah good looking. Good looking ini dia udah pastilah ya teman-teman, memiliki paras dan penampilan wah cantik deh pokoknya, hostnya itu cantik. Kalau hostnya cantik, parasnya juga enak buat dilihat, biasanya itu cepet banget buat viralnya dia. Ini dia tahapan-tahapan yang paling pentingnya teman-teman. Jangan lupa buat kalian yang udah nonton video ini sampai di detik ini, jangan lupa untuk di-subscribe biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Dan ini adalah akun TikTok saya biar teman-teman juga bisa belajar bareng di live streaming ataupun di konten TikTok saya. Oke teman-teman, mudah-mudahan penjelasan di videonya cukup untuk dipahami, cukup untuk dimengerti. Yang jelas balik lagi ternyata memang konten lah yang bisa membangun branding kita teman-teman. Berkaryalah melalui konten, makanya selalu saya sampaikan di akhir video saya adalah semangat bikin kontennya biar ngetrend dan see you bye bye. Jangan lupa subscribe.